Ya, pemirsa, selanjutnya untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lainnya, kita segera bergabung dengan Dealing Room Bank BNI. Kita telah terhubung dengan Treasury Research Analyst BNI, Puguh Andik. Terima kasih Mas Puguh telah bergabung bersama kami. Mas Puguh, ini kalau kita lihat ya terkait dengan beberapa sentimen yang memang menjadi perhatian, yaitu RDG Bank Indonesia. Sejauh apa sih sebenarnya sentimen ini mempengaruhi pergerakan rupiah kita hari ini? Ya, mungkin kalau kita bicara RDG, memang ekspektasi pasar juga BI akan hold rate. Memang ini dampaknya akan kecil sekali karena ekspektasinya memang hold rate ya. Kecuali nantinya ketika RDG ternyata BI bikin surprise gitu ya, ternyata ada pemangkasan suku bunga. Namun mayoritas pelaku pasar ini masih memproyeksikan bahwa BI akan melakukan menahan gitu ya suku bunga BI 7 days reverse repo, sehingga impactnya terhadap pasar sebenarnya kurang lebih akan terbatas gitu ya, kecuali BI nantinya mengeluarkan statement-statement tentang bagaimana proyeksi ekonomi. Nah, itu ya nantinya yang akan menjadi respon dari pasar gitu ya, direspon oleh pasar dengan cukup signifikan seperti itu. Kalau jelang pelantikan Biden nampaknya juga menjadi satu hal atau isu yang seru nih terkait dengan hal ini. Apakah ini juga atau bagaimana pasar merespon ini sebenarnya, Mas Puguh? Ya, kalau kita lihat memang respon pasar terutama terhadap rupiah gitu ya. Pagi ini rupiah ditutup memang dibuka memang sedikit datar gitu ya, namun cenderung mengalami tekanan, sedikit tertekan karena memang pasar akan bermain aman gitu ya, karena ada kekhawatiran di sini bahwa nantinya pada inaugurasi Biden gitu ya, itu akan ada pergerakan massa lagi yang berakhir anarkis juga. Nah, ini yang menjadi akhirnya sentimen negatif di pasar untuk setidaknya hari ini sampai tanggal 20 nanti gitu ya. Kita juga tahu terkait dengan pemakzulan Presiden Amerika yaitu Donald Trump, dan juga kemarin serangan di Capitol Hill ini juga akhirnya membuat tadi pasar sedikit goyang. Lalu Anda melihat seberapa besar juga sih sebenarnya salah satunya terkait dengan stimulus yang akan dikeluarkan oleh Joe Biden 1,9 triliun US dollar. Ini seberapa besarkah ini kira-kira mampu untuk menguatkan rupiah? Ya, kalau kita lihat memang di pekan lalu itu ya, ketika Biden di hari Kamis secara terang-terangan mengeluarkan bahwa dia berencana menaikkan stimulus 1,9 triliun gitu, 1,9 triliun gitu ya US dollar. Inilah yang membuat akhirnya di rupiah juga di Kamis dan Jumat juga menguat gitu. Namun apakah pekan ini sepertinya sentimen sudah mulai bergeser, kekhawatiran pasar akan hal tersebut itu sudah semakin besar gitu ya, apalagi didukung juga dari dalam negeri kasus corona juga cukup tinggi gitu ya, dan mencatatkan rekor-rekor gitu ya selama akhir pekan. Dan inilah yang membuat akhirnya mungkin hari ini rupiah cenderungnya memang akan cenderung mengalami tekanan seperti itu. Oke. Nah, ini menarik ketika Anda katakan terkait dengan corona atau peningkatan kasus corona yang saat ini juga terus meningkat. Tapi kan kita juga tahu bahwa program vaksinasi COVID-19 juga ini terus berjalan. Apakah ini tidak mampu untuk membuat rupiah menguat atau malah sebaliknya ternyata ini malah menutup? Ya, justru kalau kita bicara memang adanya vaksin gitu ya dan cenderung naiknya corona ini akan saling balance. Namun kalau kita bicara jangka pendek gitu ya, terutama dalam rentang harian gitu ya, kemungkinan besar orang lebih akan atau investor gitu ya lebih akan melihat bagaimana pergerakan kasus harian gitu ya, di mana rekor-rekor ini akan menjadi salah satu pertimbangan gitu ya untuk jangka pendek gitu ya. Mungkin untuk jangka panjang program vaksinasi ini kalau sudah berjalan gitu ya, mungkin 1 kuartal gitu ya, ini akan menjadi sentimen yang sangat positif gitu ya untuk pergerakan rupiah. Dan mungkin kalau kita bicara pekan lalu juga ketika pertama kali vaksin digunakan, ini memang sentimennya akan positif gitu ya. Namun kasus harian ketika melonjak inilah yang akhirnya sentimennya cenderung bergeser ke arah negatif seperti itu. Oke, baik. Nah, di tengah saat ini apa sih sebenarnya yang diharapkan atau angin segar seperti apa atau stimulus-stimulus apa sih yang memang diharapkan tentunya untuk menguatkan rupiah menurut Anda, Mas Puguh? Ya, mungkin kalau kita bicara data ekonomi yang rilis di Desember kemarin ini juga cukup memberi angin segar ya terhadap pergerakan rupiah, di mana trade balance kita kembali positif, ekspor juga sudah mulai naik gitu ya, meskipun impor masih pertumbuhannya negatif secara year on year. Ini juga cukup positif mendongkrak kinerja rupiah, dan inflasi juga ada kenaikan gitu ya di Desember. Dan mungkin kalau kita bicara ke depannya rilis data ekonomi dalam negeri kalau di bulan Desember ini cukup positif, ini mungkin akan mendongkrak kinerja rupiah. Dan mungkin setelah nanti Joe Biden diangkat gitu ya, dan hubungan Amerika Serikat dan China ini membaik gitu ya dengan naiknya Biden gitu ya. Ini yang juga akan mempengaruhi mungkin kinerja rupiah akan cenderung mengalami penguatan seperti itu. Oke, nah ini kita juga tahu bahwa GDP Tiongkok juga mengalami penguatan. Ini juga berpengaruh nggak sih?
Nah, mungkin kalau kita bicara untuk regional Asia memang sentimen ini cukup positif ya, sehingga mungkin pelemahan rupiah hari ini bisa dikatakan terbatas gitu ya, mungkin akan di bawah 14.100 gitu ya, tidak akan sampai 14.100 gitu ya. Karena memang rilis GDP Tiongkok ini salah satu apa ya intinya, dia tuh sebagai tolak ukur lah ke ekonomi di Asia gitu ya. Kalau China cukup baik gitu ya, maka ekspor kawasan Asia kemungkinan besar ke China juga akan naik gitu ya. Dan inilah juga yang menjadi sentimen yang cukup positif hari ini, sehingga mungkin pergerakan rupiah akan cenderung terbatas gitu ya, meskipun sedikit mengalami pelemahan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Puguh atas informasinya dan telah bergabung bersama kami. Demikian pemirsa Treasury Research Analyst PNI Puguh Andik.